Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi selanjutnya, yakni materi proyeksi. Proyeksi bisa dibilang sebagai bagaimana cara kita memandang suatu benda, ataupun bisa didefinisikan sebagai bayangan atau gambaran suatu benda, baik itu dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Kali ini kita berbicara mengenai jenis proyeksi piktorial. Jadi pertama-tama proyeksi itu dibagi menjadi piktorial dan juga ortogonal. Kali ini kita lebih membahas mengenai tentang proyeksi piktorial. Oke. Proyeksi piktorial didefinisikan sebagai salah satu jenis proyeksi yang digunakan pada gambar teknik. Nah, fungsi proyeksi piktorial itu apa sih? Jadi proyeksi piktorial ada untuk menggambarkan benda 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi. Jadi istilahnya lebih menghidupkan suatu benda yang dituangkan di bidang 2 dimensi, yang mana tentu akan lebih menarik bila diberi efek 3D-nya. Nah, hal ini diperlukan agar gambar dapat dengan mudah dibaca dan diinterpretasikan oleh pelaksana sehingga benda yang dibuat sesuai dengan rencana. Untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada sebuah bidang datar, maka proyeksi piktorial terdiri dari beberapa jenis. Tentu, jenis proyeksi piktorial memiliki kelebihan dan kekurangan pada masing-masing jenisnya. Oleh karena itu, penggunaan setiap jenis proyeksi piktorial berdasarkan kebutuhan pada gambar teknik itu sendiri. Nah, fungsi proyeksi piktorial pada gambar teknik tentu memberikan efek 3 dimensi pada bidang 2 dimensi. Jenis proyeksi piktorial sendiri ada 4 jenis, yakni proyeksi isometri, dimetri, miring, dan perspektif. Kita bahas lebih lanjut ya di materi ini untuk proyeksi isometri, dimetri, miring, dan perspektif. Nah, proyeksi isometri itu sendiri memiliki ciri, yakni membentuk sudut pada garis sumbu X dan Y sebesar 30 derajat pada garis sumbu. Beberapa ciri-ciri proyeksi isometri yakni sudut yang dibentuk dari sumbu X dan Y berdasarkan dengan garis lurus sebesar 30 derajat. Lalu, ciri yang kedua, sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 120 derajat. Sedangkan untuk panjang sumbu masing-masing baik X dan Y memiliki panjang skala 1:1 dengan benda yang digambar. Jadi istilahnya benda yang digambar itu bentuknya sama dengan benda yang sesungguhnya. Jadi kita membuat ukuran yang sama dengan bentuk benda yang digambar. Nah, untuk cara membuat gambar proyeksi isometri atau contohnya itu bisa dilihat pada gambar yang mana sudut yang dihasilkan itu 30 derajat ya. Lalu masuk ke proyeksi yang kedua, yakni proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri merupakan proyeksi dimetri yang membentuk sudut pada garis X dan Y sebesar 7 dan 40 derajat pada garis sumbu. Ciri-cirinya adalah sudut yang dibentuk X dan Y berdasarkan garis sumbu sebesar X 7 derajat, Y 40 derajat. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 133 derajat. Panjang sumbu masing-masing baik X mempunyai skala 1:1, sedangkan untuk sumbu Y 1:2 dan sumbu Z 1:1. Jadi yang berbeda di sini cuma sumbu Y-nya saja. Istilahnya diperkecil ya untuk sumbu
Y-nya 1:2. Jadi dibagi 2 untuk istilahnya bentuk atau ukuran benda itu diperkecil, tapi tidak terlalu banyak, jadi 1:2 saja. Nah, untuk cara membuat gambar proyeksi dimetri bisa dilihat pada gambar yang mana di sini untuk sumbu Y itu di sini lebih pendek ya dibandingkan sumbu X, karena memang skalanya diperkecil 1:2. Sedangkan untuk sumbu X itu sama 1:1, sumbu Z sama juga 1:1. Yang berbeda cuma sumbu Y-nya saja. Lanjut untuk proyeksi ketiga adalah proyeksi miring atau proyeksi oblik. Proyeksi miring atau yang dikenal proyeksi oblik merupakan salah satu proyeksi vektorial yang membentuk sudut pada sumbu X dan sumbu Y sebesar 0 dan 45 derajat pada garis sumbu. Sedangkan ciri-cirinya adalah sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis sumbu sebesar 0 derajat dan 45 derajat. Ciri yang kedua, sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 135 derajat. Sedangkan untuk panjang sumbu masing-masing, baik sumbu X mempunyai skala 1:1, sumbu Y 1:2, dan sumbu Z 1:1 dibandingkan dengan ukuran benda yang asli. Nah, hampir sama seperti proyeksi dimetri ya. Untuk cara membuat gambar proyeksi miring atau oblik, perhatikan gambar berikut. Jadi bila dilihat untuk bagian X-nya itu 0 derajat ya, artinya tidak ada kemiringan. Sedangkan untuk sumbu Y itu dimiringkan sebesar 45 derajat. Bisa dilihat di gambar 45 derajat semua kemiringannya. Sedangkan untuk X tetap. Proyeksi terakhir, proyeksi perspektif adalah salah satu proyeksi vektorial yang menggunakan titik hilang untuk mendapatkan persepsi secara visual dengan cara membuat sebuah objek terlihat pada mata berdasarkan sifat spasial, dimensi, serta posisi mata yang relatif terhadap objek. Jadi hal ini menyebabkan gambar terlihat seperti nyata ya. Jadi perspektif itu termasuk gambar proyeksi yang enak dilihat atau paling estetikanya paling tinggi dibandingkan proyeksi lainnya. Namun untuk gambar teknik tentu proyeksi perspektif jarang digunakan karena sifatnya yang tidak sesuai dengan ukuran aslinya, itu tentu mengurangi informasi yang penting mengenai ukuran gambar tersebut secara nyatanya. Tentu untuk gambar teknik digunakan sebagai cara untuk berkomunikasi pada orang lain untuk mengerti gambar yang kita bangun atau gambar yang kita gambar, dan itu berisi tentang informasi baik itu ukuran, baik itu panjang, lebar, ataupun tinggi dari suatu benda di ukuran sebenarnya. Tentu kalau untuk perspektif tidak istilahnya tidak menggambarkan ukuran sebenarnya, jadi agak sulit untuk mengetahui informasi mengenai gambar yang kita gambar. Nah, proyeksi ada 3 proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif 1 titik hilang, kedua proyeksi perspektif 2 titik hilang, dan terakhir proyeksi perspektif 3 titik hilang. Nah, bisa dilihat ini contoh salah satu proyeksi yang 2 titik hilang ya. Nah, contohnya ya anak-anak, contoh gambar perspektif sederhana 1 titik hilang. Di sini bisa dilihat kalau dilihat ini semua istilahnya bertumpu pada 1 titik untuk sebagai titik hilangnya. Artinya semua menuju kepada 1 titik ya, titik di tengah ini. Nah,
Itu salah satu untuk perspektif, salah satu contoh untuk perspektif satu titik hilang. Jadi ini termasuk bila sebagai pemula, maka ini digunakan sebagai cara belajar untuk menggambar perspektif, yakni kita belajar dulu untuk menggambar perspektif sederhana satu titik hilang. Yang kedua, nah, sedangkan kalau yang kedua ini dua titik hilang ya, anak. Contoh gambar perspektif dua titik hilang. Nah, jadi di sini bisa dilihat bisa dilihat di sini gambar terlihat seperti menghilang di dua titik yang bersampingan ya anak-anak. Jadi titik satu adalah di bagian yang kanan, bisa dilihat di sini. Bagian kiri ya, mohon maaf. Bagian kiri dan juga di bagian yang kanan. Jadi perspektifnya seperti seolah-olah menghilang di ujung dua titik ini. Jadi itu termasuk pada perspektif dua titik hilang. Nah, sedangkan untuk yang perspektif terakhir, perspektif tiga titik hilang, bisa dilihat di bagian yang ini tengah ya, itu adalah salah satu titik hilangnya, dan juga di bagian kiri dan kanan dari gambar itu termasuk pada seolah-olah gambar itu terlihat menghilang atau berakhir di tiga titik tersebut, yang kiri, tengah, dan kanan. Ini adalah gambar perspektif tiga titik hilang, itu yang sudah yang paling istilahnya bila gambar yang sudah penggambar yang sudah expert atau penggambar yang sudah profesional itu sering menggunakan gambar perspektif tiga titik hilang ini, karena memang lebih kompleks dan lebih sulit untuk dibuat. Nah, untuk materi hari ini atau pada pertemuan kali ini sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan dengan proyeksi ortogonal, yang mana tentu berbeda materinya atau berbeda penggambarannya dibandingkan dengan proyeksi vektorial ini. Jadi sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya.